Semoga semuanya selalu sehat, semangat. Amin. Walaupun udah menjelang makan siang ini, perut keroncongan ya. Waktunya jam istirahat biasanya anak-anak jam segini. Ya. Iya, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekarang sudah memasuki bab 9 ya, setelah kita kemarin mempelajari tentang bab 9 juga, namun tentang hanya bersuci. Tema kali ini yaitu tema berwudu. Sebelum dimulai, Ibu akan absen dulu hari ini ya. Sebelum absen biasanya Ibu periksa dulu nih. Pakaiannya sudah rapi apa belum? Ya, hari ini ada yang pakai kaos? Nggak ada, Bu. Oke, Pak Edi nggak pakai kaos, Pak Edi? Ya, Bu. Kanan Edi, oke. Sudah rapi semua, Ibu. Sudah rapi semua. Kalau sudah rapi, sudah siap untuk ikut dalam pelajaran. Pakai, Bu. Oke, semangat ya. Alhamdulillah hari ini tetap semangat dengan berpakaian yang rapi dan kelihatannya hari ini semua hadir ya. Ibu tidak absen satu persatu, sudah terlihat semua sudah hadir dengan penuh semangat, pakaian sudah rapi, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, terima kasih Bu. Sebelum kita mulai belajar, biasa kita akan berdoa sama-sama yang akan dipimpin oleh oleh Ananda Sukaryo. Kepada Ananda Sukaryo, ayo pimpin sama-sama doa Ya, Bu sebelum Guru. belajar. Marilah sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa dengan sama-sama baca doa yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa min Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga setelah berdoa kegiatan hari ini belajar dengan Ibu lancar semuanya, tidak ada yang banyak izin ke belakang, ke toilet ya, saking sudah ngantuknya mengikuti pelajaran Ibu ya. Jangan sampai seperti Bu. Semangat, Bu. Masih semangat. Ya, hebat, masih semangat karena masih banyak sekali waktu yang harus disiapkan. Ya, tema hari ini yaitu berwudu. Oke, capaian pembelajaran yang akan dicapai untuk kegiatan materi ini yaitu menyebutkan pengertian bersuci, toharoh dalam fikih, memperhatikan tata cara berwudu dan menyebutkan hikmah dari hidup bersih sehingga dapat membiasakan pola hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi ini, Ibu harap anak-anak bisa tahu tata cara berwudu dengan baik dan benar, menjelaskan tata cara berwudu dengan baik dan benar, serta mempraktekannya tata cara berwudu dengan baik dan benar. Oke, ice breaking dulu ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Kayaknya banyak yang tahu tentang ini ya, yaitu tentang tepuk berwudu. Ya, Ananda Edi, Ananda Sukaryo, ini kameranya kelas kita cuma berdua ya. Tolong semangatnya ya. Oke, siap. Ya. Bismillah sambil cuci tangan. Kumur basuh hidung, muka. Sampai ke siku. Telinga. Terakhir cuci kaki dalam doa. Ya, itu agar mengingat anak-anak lebih mudah tentang urutan berwudu. Ya, makanya kenapa Ibu kasih di awal ice breaking ini, karena untuk memudahkan anak-anak memahami tentang berwudu terlebih dahulu. Urutannya seperti apa saja kalau dalam berwudu, rukun dan sunahnya. Oke, mari sama-sama kita belajar mengenai tata cara berwudu. Nah, kenapa sih ada yang tahu kok kita disuruh berwudu sebelum sholat? Ayo, ada yang bisa menjawab?
Ananda Rodia, kenapa sih Ayo, kita Bu. wudu dulu gitu Salah loh? satu syarat sholat ya Bu, harus wudhu dulu. Oke, Ananda Nuraini. Ya Bu, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sapa tuh tadi ya. Saya cuma menambahkan kalau mau melakukan sholat itu harus berwudu karena ini merupakan syarat dan wajib hukumnya ya. Itu diperintahkan oleh Allah untuk bersuci. Oke. Untuk menghadap Allah itu kita harus bersuci. Iya, betul sekali. Terima kasih Ananda Rodia sama Ananda Nuraini. Jawabannya cukup tepat sekali. Yang kedua ini kenapa sih kalau berwudu itu harus berurutan atau tertib? Kenapa sih nggak kaki dulu gitu? Kenapa nggak tangan dulu? Kenapa harus dari mulai niat ibaratnya? Ada yang tahu kenapa? Karena sih itu sudah ditentukan aturannya Bu oleh Allah. Ada dalam surat apa itu ya bahwa berwudu itu Termasuk rukun. wajibnya itu harus buka dulu. Tertib. Ada tata caranya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu mungkin. Alhamdulillah. Ternyata sudah memahami materi berwudu. Walaupun baru mulai hari ini, sudah mulai buka-buka. Mungkin karena sebelumnya sudah dikasih tahu ya minggu yang lalu bahwa materi hari ini akan menyampaikan tentang materi berwudu. Jadi semua sudah memiliki gambarannya. Yuk. Oke, inilah dalilnya yang tadi Ananda Rodiah dan Ananda Nuraini ya. Tentang dalilnya berwudu. Kenapa sih kalau kita harus berwudu dan kenapa sih harus berurutan? Inilah dalilnya. Ya. Coba Ananda Edi, dalilnya dibacakan. Ananda Edi mana? Iya Bu, hadir Bu. Ya, dalilnya coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Edi. Alhamdulillah. Itu ngajinya luar biasa suaranya. Ya, inilah dalilnya kenapa kita harus berwudu dulu dan inilah dalilnya kenapa harus berurutan. Ini merupakan dalil termasuk rukun dalam berwudu ya. Yaitu pertama membasuh muka, kedua membasuh kedua tangan sampai siku, ketiga masuklah kepala ya, sebagian kepala, lalu terakhir kaki. Cuma akan ditambahkan dengan kita lebih ke rukun imam yang biasa kita kerjakan yaitu Imam Syafi'i. Ada tambahannya yaitu seperti ini ya. Itu rukun wudunya mulai dari niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, yang terakhir membasuh kedua kaki. Lalu harus tertib ya, tidak boleh loncat-loncat ya. Anak-anak masih suka nih loncat-loncat. Udah tahu aturannya yaitu habis muka tangan, habis muka malah kuping dulu ya, malah kuping dulu, tidak muka dulu. Oke. Ya, sekarang sunnah berwudu. Sunnah wudu pertama yaitu membaca bismillah, yang kedua membasuh telapak tangan, ketiga berkumur, keempat menghirup air ke hidung, itu termasuk sunnah ya, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, membasuh sela-sela tangan dan kaki, ya, menyucikan masing-masing 3 kali. Jadi kalau misalnya muka, cuci muka 3 kali. Karena biasanya anak-anak nih seringnya buru-buru mau ikut sholat atau yang penting menggugurkan kewajiban, ya, menggugurkan kewajiban deh, yang penting wudhu gitu kan. Tidak 3 kali, hanya 1 kali ya. Itu sunahnya 3 kali. Terakhir yaitu doa sesudah berwudhu. Itulah sunah wudhunya ya. Oke, nah ini ada gambaran. Ibu sudah siapkan sebuah poster, ya.
ini udah termasuk rukun dan sunahnya ya. Wudhu dalam berwudhu ini termasuk sunah dan rukun dan sunahnya. Tuh makanya ada tulisan ya. Ada wajib, sunah ya. Gitu. Ya, Bu. Untuk memudahkan Ananda. Nanti Ibu Guru juga akan tempel di kelas agar lebih diingat apa saja sih kalau berwudhu yang wajib dan yang sunnah dan runutannya seperti apa agar tidak lupa. Ini ditempel nggak cuma di kelas tapi di tempat berwudhu ya. Kita di sekolah sudah punya musola, jadi biar tidak lupa-lupa akan runutan berwudhu Ibu tempel. Oke, ini udah paham ya? Paham, Bu. Oke. Kira pembagian tugas, pembagian kelompok ini hari ini ya. Kita akan membuat 2 kelompok saja. Kelompok 1 yaitu Ananda Suaidi, kelompok 2 Ananda Sean, kelompok 3 Ananda Sukaryo, kelompok 4 itu Rodiah ya. Kelompok 2-nya Nur Aini, kelompok yang nomor 2-nya Nur Haris, 3 Junia dan 4 Siti Sayati, termasuk kelompok 2. Apa sih tugasnya? Ya. Tugas kelompok ini yaitu mengamati sebuah video. Ya. Mengamati sebuah video, kita kan sudah tahu nih runutan berwudu, ya. Apa dulu coba sebutkan? Niat. 1. Niat. Niat. 2. Basuh muka. Basuh tangan. 3. Kumur-kumur. Kumur. 4. Basuh hidung. Basuh hidung. 5. Basuh muka. Basuh muka. 6. Tangan. Tangan. 2 tangan sampai Siku. 7. Mengusap seluruh kepala. 8. Telinga. Telinga. 9. Kaki, Bu. Basuh kedua kaki. 10 ditutup dengan doa. Ya, mengacu kepada runutan ini yaitu mengamati sebuah video. Ya, anak-anak setiap kelompok videonya hanya 1, tidak banyak, diamati sesama ya, yaitu setiap masing-masing kelompok mengamati video, tuliskan ya, siapkan pulpen dan bukunya, tuliskan apa saja yang tidak sesuai pada tayangan video berwudu tersebut, berikan pendapat ya mengenai ketidaksesuaian menurut masing-masing kelompok, serta nanti mempresentasikan. Untuk mempresentasikan mungkin tidak terlalu panjang lebar untuk menghemat waktu ya. Oke, ya kita simak. Nah, gitu. Ya. Coba. Kelompok 1 sudah paham apa perlu diulang videonya? Diulang lagi, Bu. Ya, Ibu videonya. perintahnya gimana, Bu? Saya tadi ke belakang, Oke. Ibu. Perintahnya yaitu masing-masing kelompok menyimak tayangan video, terus tuliskan apa saja sih yang tidak sesuai dengan tayangan video berwudu tersebut, lalu berikan pendapat ketika ada ketidaksesuaian menurut masing-masing kelompok. Kan kita tadi sudah belajar loh, sudah mengetahui tentang urutan berwudu ya, dari 1 sampai 10 itu apa saja. Lalu nanti setiap kelompok mencoba mempresentasikan hasil pengamatannya ya. Tidak menganalisis karena ini masih kelas 1, jadi hanya mengamati dan apa saja yang Ananda ketahui. Ya. Insya Allah, Ibu. Ya, yuk. Cuci tangannya. Oke. Cukup? Ya.
Sekarang presentasi kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 siapa tadi? Saya, Bu. Nah, coba kelompok 1 dari tayangan video tadi apa yang ditemui? Itu, Bu, tidak berurutan ketika berwudu, Bu. Oke, Tidak terus? membaca niat. Iya, betul. Terus Ah. apa lagi? Terus masa habis muka kok tangan lagi nih? Itu nggak berurutan lah, Bu. Bagus. Bolak-balik Karena aja dibisikin itu, setan ya, Bu. Karena apa itu? Karena dibisikin sama setan ya kan? Iya, Setan, karena Bu, dibisikin di belakang setan. itu. Setan itu gimana Ananda? Karena belum paham dengan penjelasan Ibu, makanya salah anak itu, Ibu. Terus lalu ada lagi Ananda Sean atau kelompok 1? Ya, Bu. Sudah. Kelompok 2 apa yang Sama, Bu. diperoleh Sama, dari- Bu, nggak berurutan, Bu. Terus Tidak itunya aku berurutan. itu asal aja. Bisikin sama setan. Iya. Itu setan tersebut muncul karena apa? Ada yang tahu? Karena gak baca Ayo. dulu, tak, Bu. Karena malas. Ya, Bu. Karena wudunya nggak niat dulu, Bu. Karena tidak berdoa. Iya, nggak baca doa Dan dulu. Allah tidak berdoa terlebih dahulu. Makanya kenapa sih dalam rukun serta sunahnya kadang ada harus membaca bismillah dulu ya. Ibu, Sebelum kata mencuci tangan kata telapak. setannya aja, Bu. Kenapa yang disalahkan harus saya terus? Padahal saya nggak tahu. Iya, karena kalau yang salah pasti syaitan nirojim ya. Nggak mungkin yang salah diri kita. Diri kita jarang menyalahkan diri sendiri ya. Nah, Tapi itu, setan Bu. Selain dia salah ya, Bu. Ya, makanya kenapa setiap melakukan hal apapun selalu membaca bismillah, apalagi dalam berwudu itu selalu harus baca bismillah ya. Dengan kitanya tidak fokus ya, kitanya kemana-mana pikirannya, yang ada ya dibantulah sama setan ya. Yang penting berwudu urutannya entah kemana ya, tapi kalau kitanya wudunya dengan fokus, insya Allah setan juga enggan mampir ya, enggan mampir ketika berwudu. Jadi nggak cuma hanya sholat saja yang khusyuk, wudu pun harus khusyuk ya. 3 kali di setiap runutannya, dibasuhlah 3 kali. Jangan asal 1 kali selesai lah, pokoknya lebih cepat berwudunya. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Ya, Bu Guru. Oke, hebat nih ya, sudah menemukan apa yang ditayangkan dari video tersebut, menemukan apa kendalanya si anak ini, kenapa sih nggak berurutan ya. Pertama kata Ananda Nur Aini itu ya, karena yang disampaikan ibu gurunya katanya ya. Terus kata Ananda Sean tidak berurutan. Ada lagi yang menjawab karena diganggu setan. Lebih parahnya diganggu setan saat berwudu. Alhamdulillah ya. Semua sudah mempresentasikan penemuan hasil dari pengamatan tentang video berwudu. Oke, ya. Pelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui rukun dan sunnah berwudu. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Satu, Bu. Kalau Oke. kita nggak wudu dulu nggak sah ya, Bu? Iya Sholatnya. dong ya. Tadi kita bahas di awal, kenapa sih kita berwudu ya kan? Kenapa kita harus berwudu sebelum sholat? Karena memang diwajibkan kita sebelum sholat suci dulu dari hadas kecil maupun besar ya. Apalagi yang besar harus mandi terlebih dahulu ya. Ada karena kita mungkin hanya di luar saja, setelah bersentuhan dengan bukan muhrimnya, ya mau nggak mau kita harus wudu, karena wudu itu syarat wajib sebelum sholat. Sholat. Gimana Ananda Sukaryo? Iya.
Itu tadi Bu, Ibu tadi belum menjelaskan itu. Kalau wudhu kan ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Tadi Ibu belum menjelaskan tuh bagian batasan-batasan anggota yang wajib dibasuh itu batasannya sampai mana aja Bu? Tangan tuh batasannya sampai mana, wajah itu sampai mana gitu. Oke, boleh. Berarti secara mendetail boleh lah ya. Secara mendetail boleh ya. Batasan-batasan dalam berwudu ya. Kalau muka nih enak nih kalau kaum Adam ya. Ini kan ada si rambut nih ya. Lo kalau topinya dibuka ini dari sini sampai sini. Kalau rambutnya botak sih Bu, gimana Bu? Gimana? Kalau rambutnya botak gimana Bu? Semua dicuci. Ada batasannya di pembatas. sini lah ya, sampai jidat lah. Jidatnya kan nggak sampai sini ya, walaupun botak semua kan sampai sini doang. Gitu, ya, sampai dari sini sampai sini tuh kita harus kena semua gitu loh, ya. Ya coba dipraktekan, ya. Ini nih dari muka, ya. Kita bukan dari muka, kita kumur-kumur dulu. Ya, nanti muka terlewat lagi, ya. Pertama nih kita basuh dulu. Uruas tangan ini kenapa sih si setan itu muncul tadi yang di video? Karena dia mencuci tangan tanpa bismillah. Jadi dari awal sampai akhir dia ganggu tuh setan, ya. Makanya walaupun dia sunnah, alangkah baiknya dibaca. Hanya bismillah doang nih yang begini ya. Yang awal yang cuci telapak tangan cukup bismillah. Karena seyoganya dibaca setelah ketika kita mau membasuh muka. Kita baca doa dulu, niat berwudu ya. Semua hafal kan niat berwudu kan? Apa Bu? Nanti udah kumur-kumur, sudah hidung dicuci juga nih. Sudah itu nih, kalau muka batasannya sampai sini. Muka. Ya. Terus kalau berwudu di bagian tangan, ini bukan dari sini ya, bukan dari siku ke sini. Namun ke siku. Ini banyak yang salah nih anak-anak ya. Ya, perhatikan nanti kalau wudu itu dari jari-jari sampai ke siku. Karena terbiasa malah wudu itu dari siku-siku ke sini, ya. Aturan yang benar itu dari ujung kuku sampai ke siku. Kalau kepala ini usaplah sebagian rambut. Ya, tadi kalau yang nggak punya rambut, kepala. Ya. Diguyur sunahnya boleh. Ada yang sampai begini nggak dilarang. Itu diperbolehkan, termasuk sunnah. Ya. Terus kuping ini diputer, nih pitanya masuk ke lubang kuping lalu diputar. Yang kaki juga sama, yaitu dicuci sampai ke mata kaki. Ya semua dibasuh sebanyak 3 kali. Jelas, Ananda Sukaryo, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, mau bertanya Bu. Boleh, Ananda Nuraini. Ya Bu, bagaimana Bu caranya berwudu mengusap kepala ketika kita memakai kerudung? Ini kalau misalnya berwudu di tempat umum, kan tidak boleh terbuka Bu kerudungnya. Itu bagaimana Bu caranya Bu? Di tempat umum mungkin kalau sekarang malah Beda ya. banyak ya, Laki-laki dan perempuan kan laki-laki bisa. dan perempuan. Nah, ini masalahnya Kalau menemukan di tempat tercampur, yang kalau umum tercampur, Bu. tertutup, ya mau nggak mau tetap dibuka, tidak bisa karena harus membasuh si rambut, harus mengena, tidak Nah, boleh itu- begini tepak-tepuk begini. Nah, Ya. itu permasalahannya itu kalau terpisah, Bu. Tapi kalau misalnya ada saja yang tempat wudhunya itu disatukan laki dan perempuan, itu bagaimana Ibu caranya? Enggak, Saya masih Ananda ada yang tahu yang lain, ya? Karena Saya masih bingung Ibu. harusnya Permasalahannya semua itu di situ, Bu. gimana? Ya, permasalahannya di situ. Saya suka masih bingung.
Ini untuk mengusap kepala, khususnya untuk perempuan yang memakai kerudung itu bagaimana? Masalahnya begini, tidak hanya mengusap kepala, ini loh semua ada di sini, ya. Semua ada di sini, Nah, sunahnya. pakai yang penting kan basah. Jadi tetap memakai Ya, kan. kerudung. Jadi tetap memakai kerudung yang dibasahinnya Ini cuma nggak kerudung kena aja atau kerudung gimana ya, Ibu? konon. Yuk, yang lain kita Ibu, tunggu kalau boleh masalah lagi. Bukan sedikit Cuma jilbabnya. pasangkan kerudung Itu. aja. Ayo Bu, gitu Ananda Sayati. Ya, kalau misalnya dicampur ya karena keadaan dicampur sama laki-laki ya boleh di dalam toilet kan istilahnya di ruangan gitu ada kan istilahnya. Kalau nggak mau kebuka auratnya gitu Bu. Jadi intinya itu harus Kerudungnya di dalam. tetap dibuka Bu. Kalau misalnya nggak ada kamar mandi gitu loh Bu. Istilahnya Ada di tempat kamar duduk itu mandi. tetap Ininya dibuka. tidak, Bu. Ya harus Kerudungnya nih emang dibuka harus sedikit, kena Bu. rambut. Iya. Kerudungnya Karena nih kan dibuka sedikit darurat. begitu tuh, Bu. Ini kerudungnya tuh dibuka Karena kan sedikit darurat, tuh. boleh saja. Kan biar nggak- Masa gini-gini Itu. kan nggak boleh, harus kena rambut. Jadi Oh boleh gitu dibuka ya, itu sedikit. permasalahan Bu, permasalahan untuk saya Ibu dan mungkin untuk yang lainnya yang memakai kerudung. Terima kasih Ibu. Ya, ini masih menjadi PR bersama ini ya. Itu, Bu. Ya Kita Bu. akan Apa sih kalau dikodok tuh bahasa Indonesianya apa tuh? Begini tuh. Jadi, Dikodok. maksudnya tangannya Dikodok kenapa nih Bu? nah bisa begini tuh dari Disilak lah, Bu. Kata bahasa Jawanya disilak sih. ya disilak kerudungnya. Iya, disilak sebentar. Oh begitu ya Bu. Oh terima kasih Ibu. Boleh, nanti kita cari sama-sama kembali gimana solusinya perihal berwudu untuk kaum wanita yang notabene menemui tempat yang bercampur dengan kaum Adam gitu ya. Iya Sedangkan betul. beliau memang punya prinsip tidak mau terlihat sedikit pun auratnya walaupun hanya berwudu ya. Tapi kayaknya kalau untuk sekarang banyak kok gitu masjid-masjid yang sudah memisahkan antara kaum Adam dan kaum Hawa, perempuan dan laki-laki. Jadi mungkin kitanya yang harus berusaha mencari masjid atau musola yang memang dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali kita berada di Bali, ya. Di Bali cukup sulit. Sulitnya naudzubillah mungkin ya. Tapi kalau untuk masih di wilayah Pulau Jawa diusahakanlah dicari yang ada toiletnya, diusahakan yang memang terpisah tempat wudunya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada alasan bahwa kita kesulitan untuk membuka kerudung karena takut terlihat auratnya. Gitu ya cantik ya? Iya, Bu. Iya terima kasih Ibu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sama solusinya ya Bu. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Bu, misalnya ya orang yang lagi sakit gimana, Bu? Nah, itu nanti ada bab lagi. Itu beda lagi ya. Ada bab setelah materi ini. Kok materi tentang berwudu? Ada. Oke ya. Ada lagi? Sudah ya, sudah cukup ya. Ya, Bu. Nah, itu Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kali waktunya nggak cukup Bu. Nantinya luar biasa. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, ada pesan-pesan dari Ibu ya, seperti biasa. 1, jangan lupa sholat 5 waktu. Insya 2, Allah. jangan lupa membaca Al-Quran ya. Minimal 1 ayat. Kalau malas 1 juz ya, atau 1 lembar. 1 ayat juga nggak apa-apa. Yang penting membaca Al-Quran. Yang ketiga, jangan lupa untuk menghormati kedua orang tua. Ayo, siapa yang masih suka membangkang ini? Enggak, Bu. Sudah tidak ada lagi ya. Enggak, Bu. Ini udah kelas 1 sudah harus semangat, sudah harus patuh kepada orang tua. Jangan suka ngambek-ngambeknya harus dikurangi. Ya, sudah bukan anak TK lagi kalau udah kelas 1 ya. Sudah tahu mana yang baik buat dirinya ya. Seenggaknya mana yang
bisa apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua ya, apalagi membantu kedua orang tua di rumah, minimal menyapu rumah ya. Iya, Bu. Jangan sampai malas-malasan di rumah ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, itu 3 pesan yang harus diingat ya. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan menghormati kedua orang tua. Wah, hebat ya. Akhir kalam, Ibu tutup pelajaran hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Bapak suaranya belum muncul.